Enggak mungkin kamu ketemu Allah, itu kalimatnya. Langsung dapat hidayah hari itu Ibrahim bin Adham. Ya, bisa kita pahami, Pak? Kalau masih ada gemuruh dunia di dalam hati kita, hebatnya dunia dalam hati kita lebih hebat dari hebatnya Allah, lebih hebatnya akhirat, lebih hebatnya surga, lebih hebatnya pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih hebatnya pahala 2 rakaat di tengah malam manusia tidur, kita tahajud, lebih hebatnya puasa Senin Kemis, lebih hebatnya hadir di majelis taklim cuma 1 jam, mendengarkan kalimat-kalimat tausiah agama, maka ya tidak akan pernah kita berjumpa dengan Allah kalau ada yang jauh lebih hebat dari itu. Makanya Ibrahim bin Adham langsung sadar diri, kalau gitu nggak bener nih udah urusan ini. Sepanjang hidup saya nggak bener, saya dibohongin sama setan, sama iblis. Saya udah merasa hebat hari ini sebagai raja, diraja. Kekuatan pasukan saya dan kekuatan harta saya melimpah ruah. Dipuji-puji nama saya taruh jagat nama saya, kata Ibrahim bin Adham. Ini tidak benar ini. Makanya detik itu, saat itu dia keluar dari istana, dia ganti baju kebesarannya dengan baju gembel. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang masih ada di perjalanan, Bapak Husain Al-Farizi, Bapak Ustaz Husain Al-Farizi, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Agus, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Aqabah beserta jajarannya. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan yaitu salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh dengan berjamaah di Allah akan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, marilah sebelum itu mulai kita awali dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Mudah-mudahan dengan membacanya suratul Fatihah ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wa ilayatin salihah ya hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah Bapak hadirin sekalian, sebelum kita menyampaikan materinya, dari dahulu dengan biasa kita membaca dengan dari maksud Allahumma shalli wa sallim.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك يا ربي بالمصطفى اللهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد شهيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمن فلا أحد أبر في الدهر لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مبتحم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ولمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العالمي. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يكترم قط طعام مطلقا أبدا ومن تتعب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الكفر كالأمم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والألي وتقي ثم تقين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita simak, mari kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imana ma'a imanihim. Walladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muttasib bil makarimi kibaran wa sabiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Wa bi sanatil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli al futuh wal munuh wa rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqratan bil lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, para hujjaj, para sepuh dan tokoh masyarakat, para orang tua kami, guru-guru kami yang kami muliakan, segenap jamaah rutin kajian Mastalim Al-Aqobah, wabil khusus kepada Ketua Umum Mastalim Al-Aqobah dan jajarannya, saudara-saudara Hamas yang senantiasa berjibaku bekerja keras demi suksesnya kegiatan ta'lim wa ta'allum. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Amin. Wabillahi kepada yang sama kita hormati Bapak Haji Agus Subana, Bapak Wandi, Pak Juntung dan pengurus lainnya, sebagai ketua penasehat serta pengurus serta pembina lainnya yang dimuliakan Allah. Wabillahi khusus kepada saudara kita Ustaz Saifuddin, alhamdulillah beliau membadali Ustadz Sulaiman, mudah-mudahan bisa seterusnya nih gantian ya. Yang sama kita hormati Bapak Ramayadi sebagai kreator kita, serta saudara-saudara semua yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan hari raya Idul Kurban. Idul Kurban atau Idul Adha. Tanggal 27 hari Rabu. Insyaallah mudah-mudahan kita akan sama-sama menyaksikan proses pemotongan hewan kurban yang kita juga akan laksanakan di Baitul Hikam ya, dari beberapa jamaah yang bersedia menyumbangkan hartanya untuk ikut melaksanakan daripada berkurban sebagai ibadah yang hebat yang dicintai Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang sudah menitipkan hartanya untuk membeli hewan kurban dan dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, Allah berjanji sebagaimana yang disabdakan Rasul melalui kisah Siti Aisyah ketika ditanya hal apa ibadah yang paling hebat pada tanggal 10, tidak ada lain kecuali menjatuhkan hewan kurban lalu memotong lehernya, kemudian mengalirkan darahnya sehingga darah mengalir sebelum sampai ke bumi, Allah sudah ampunkan dosanya. Amin. Semoga Allah jadikan hewan yang kita potong dengan keikhlasan akan menjadi kendaraan kita yang kita gunakan nanti di padang mahsyar. Amin. Bagi kita yang belum niat, coba niatkan. Sebab dari tanggal 1 bagi yang sudah berkurban itu dilarang
untuk memotong kuku, rambut dan lainnya. Ya, sudah diharamkan karena sudah harus menjaga seluruh apa yang ada dalam tubuh kita menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwa hewan yang dikurban itu akan menjadi saksi kita nanti. Mudah-mudahan bagi kita yang hari ini mungkin belum, di kesempatan ini belum, di tahun ini belum, insyaallah di tahun yang akan datang kita bisa berkurban, amin. Walaupun dengan cara nyicil, ya, yang penting intinya kita sudah ikut berkurban. Ahlan wasahlan. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini kita akan coba telusuri atau bahas sekilas lanjutan daripada kajian kita dari kitab Minhajul Qasidin tentang ciri-ciri atau tanda-tanda akhlak yang mulia, min alamati husnil khuluq. Jadi antaranya banyak yang diceritakan Allah di beberapa ayat dari beberapa surat. Jadi antaranya di surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, kemudian di surat At-Taubah ayat 112, di surat Al-Mu'minun di ayat 1 sampai ayat 10, kemudian di surat At-Taubah ayat 63 banyak diceritakan bagaimana sifat atau ciri-ciri orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi antaranya tadi rela berkurban dengan hartanya, rela dia berinfak dengan hartanya demi kebaikan orang lain. Saudara rahimakumullah, rubbama jahadal murid nafsahu hatta tarakal fawahisha wal ma'asi. Kadang-kadang seorang murid itu dipakai dalam istilah zuhud atau tasawuf atau suluk. Orang yang sedang menempuh jalan mujahadah, sedang memperbaiki diri, mencapai derajat akhlak. Dia harus mampu sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang sudah mendekati kepada kemaksiatan. Perbuatan itu dalam hidup kita rasanya lebih mendominasi perbuatan keji, pekerjaan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, mulai dari atas kepala kita sampai berada di ujung kaki kita. Potensi perbuatan jelek itu begitu banyaknya. Ya, boleh jadi kita tidak merasa berbuat buruk hari ini karena perbuatan itu memang tidak kita rencanakan, tapi keluar dengan spontanitas perbuatan-perbuatan buruk, fawahish, baik yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, sekonyong-konyong tiba-tiba dengar kata-kata yang gak baik, tapi asyik kita dengerinnya, itu kena kita sudah, ya, sudah terkena, terjerembab dalam ikut menyebarluaskan perbuatan buruk, walaupun kita sendiri kadang-kadang gak sadar, Pak. Makanya hati-hati nih, kejahatan yang kita lakukan lewat 2 jari kita dengan alat yang tipis yang sering kita bawa di 24 jam hidup kita. Ya, setan gepeng, ya, setan gepeng, Pak, ya, gadget, HP, itu bisa menjadi setan di dalam hidup kita, menjadi iblis dalam hidup kita, karena dialah yang menghabiskan kebaikan kita. Boleh jadi yang nggak kerasa itu habis amal-amal kebaikan kita. Makanya diingatkan Allah nih, diingatkan di beberapa surat tadi yang saya sebutkan, nanti insyaallah kita akan bacakan. Karena bila jadi itu terjadi pada kita, maka gagal sudah kita. Makanya ciri-ciri orang yang sedang belajar menjadi orang yang zuhud, ya, orang yang sedang berusaha mengenal dirinya, ma'rifah, dalam rangka suluk menjadi orang-orang yang, ya, tasawuf, sudah mulai bisa memilah, oh ini dunia tidak untuk akhirat, tapi ini akhirat boleh jadi buat dunia. Ini juga hati-hati, seolah berbuatan dunia tapi bisa berisi kepada akhirat, yang casingnya dunia tapi isinya akhirat. Tergantung bagaimana isi hati kita. Ini ngaji akhirat, sholat akhirat, zakat akhirat, kurban akhirat, tapi isinya, hasilnya, manifestasinya bisa dunia.
kalau salah niat. Ada perbuatan akhirat, ya apa perbuatan dunia, ya main bola, main catur, bekerja, mencari uang, mencari nafkah, bisnis, apapun yang kita lakukan soal urusan dunia. Casingnya dunia bisa berisi, akhirat tergantung niatnya. Nah, oleh karenanya bagaimana perilaku orang-orang yang sudah menempuh jalan zuhud lewat suluk, dia menjadi murid dari seorang syekh, menjadi seorang mursyid, agar dibimbing perilaku kehidupan akhlaknya agar menjadi lurus. Ikutin cara-caranya, ada terapinya, ada SOP-nya, ya, ada turuk atau torikohnya. Summa dhanna annahu qad hadzaba wa hassana khuluquh. Terkadang orang yang sudah merasa bagus ibadahnya, sholat saya sudah cakep, sudah bagus, bahkan lebih bagus dari orang lain. Sedekah saya sudah cukup karena sudah banyak. Boleh jadi ini bagus, ya, sudah merasa bagus seluruh amal ibadahnya. Ya, summa dhanna, kemudian murid tadi, ya, merasa sudah bagus, qad hazzaba, ya, sudah cakep. Kalau kata orang mah udah lulus saya mah. Kalau ujian sekolah ini udah ujian terakhir, sudah keluar hasil ujiannya, lalu diumumkan, dianggap sudah lulus, maka tidak boleh lagi kembali lagi ke SD, balik lagi ke SMP, dari SD lanjut ke SMP, nggak usah mikirin SD lagi, karena anggap udah lulus, ya, buktinya ijazah udah ada, ya. Wa hassana khuluquh, dan seolah sudah bagus akhlaknya. Selama ini kita merasa sudah paling bagus. Perkara apa saja yang kita lakukan di mata orang sudah kita anggap bagus. Walau maaf, terkadang berbeda dengan pendapat orang lain tentang apa yang kita lakukan. Karena cara berpikir kita dan cara berpikir orang lain bukan ikuti pola Al-Quran, SOP-nya Al-Quran, tapi berdasarkan keyakinan hati kita sendiri. Makanya cenderung orang-orang merasa dirinya sudah baik. Nah, hal ini juga harus hati-hati, kata Syekh Ibnu Qudamah. Wastaghna 'anil mujahadah. Hal yang begini kadang-kadang menjadikan orang lain tidak mau mujahadah, tidak lagi mau berusaha jauh lebih baik. Ya, sedekah baik. Ketika orang lain tahu, tapi hati kita tidak tergoda menjadi riya, itu jauh lebih baik. Orang yang tidak sedekah tapi tidak riya, dia baik, tapi tidak jauh lebih baik dari orang yang ahli sedekah tetapi tidak riya. Itu maksudnya. Yang dicari ujungnya, memulai belajar sedekah tidak riya, itu endingnya. Tapi kita kan hari ini maaf, mau belajar sedekah aja susah. Janganlah ketika nggak punya, sedang punya kita nggak bisa, Pak. Sedang punya kita nggak bisa. Apalagi nggak punya, pisarra wa dharra. Ini yang mahal luar biasa. Rasulullah mengajarkan jangan ketika kita sedang punya, itu biasa orang kaya sedekah, punya duit, orang 3,5 juta, yang nggak punya nyicil selama sekian tahun 3,5 juta, maka derajatnya jauh lebih hebat. Orang fakir, miskin, tidak punya papa, tapi dia mampu bersedekah dengan cara nyicil tapi berkurban di hari yang sama, akan jauh lebih hebat pahalanya dibanding orang yang kaya. Cukup kredit mata, cukup transfer, detik itu lunas. Kenapa? Enggak masalah, duit banyak. Itu bedanya, Pak. Makanya mujahadah ini bagi kita yang memang butuh. Saya mau tanya, contohnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kalau kita lihat di biografisnya, sejarahnya, bahkan Fudail bin Iyad, saya coba telusuri jejak kehidupannya, Pak, historisnya, biografinya. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja, Pak, di kota Balkan, Khurasan, salah satu kota ya di Asia Tengah. Khurasan, Kazakhstan, Pakistan tuh daerah-daerahnya itu, Pak, daerah Khurasan.
Beliau menjadi seorang raja yang besar, puluhan ribu tentaranya Pak, Ibrahim bin Adham, sebelum menjadi sufi, sebelum menjadi wali min auliyaillah. Beliau seorang raja Pak, dan kekuatan rajanya dan harta yang berlimpah. Ya, dia muslim, tapi pesta, ya, euforia, pesta mabuk, pesta wanita setiap malam di istana. Sudah berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan dilewati dengan cara melakukan banyak dosa. Sampai satu saat Allah turunkan hidayah bagi seorang raja bernama Ibrahim bin Iyad ini. Ketika dia sedang pesta, tiba-tiba suara gemuruh datang. Gemuruh itu ada di atas atap gedung istananya. Bergetar itu istana. Tiba-tiba bergetar, apa gerangan yang terjadi? Tiba-tiba keluar suara, "Wahai Ibrahim bin Adham, aku sedang mencari untaku di atas istanamu." Ini kata suara. Lah, Ibrahim bingung, nyari onta di atas gedung. Gimana ceritanya? Ini yang gila ente apa saya, kata Ibrahim. Ente gila, ente stres. Kok nyari onta di atas istana sampai istananya bergetar, Pak? Paham nggak maksudnya, Pak? Siapa yang nyari? Ya malaikat, Pak. Ya ketika ditanya, siapa Anda? Ngapain di istana saya sampai bergetar istana saya sedang pesta? Saya mencari onta saya yang sedang hilang. Kata Ibrahim, kamu gila, nyari onta kok di atas genteng. Saya bertanya, masuk akal nggak, Pak? Nyari onta, seharusnya onta di bawah, ada di kebun korma, ya. Tapi onta naik ke atas rumah, kita cari, ketemu nggak kira-kira? Lah kagak. Stres, Pak. Dibilang stres ente, kata Ibrahim. Nyari onta kok di atas gedung saya, dari istana saya. Yang stres kamu, kata suara itu. Loh, kenapa saya stres? Ini istana saya. Ini wanita-wanita ini, ya istri-istri saya. Orang-orang yang saya senangi, bagaimana maunya saya, yang model bagaimana modelnya, terserah saya, kata Ibrahim bin Adham. Kalau gitu Anda yang stres, Anda yang gila, seolah Anda mencari Allah, tapi di tengah pesta mabuk, di tengah pesta miras, di tengah perzinahan dengan wanita. Maka Ibrahim bin Adham langsung menunduk dan menangis, Pak. Mencari Allah di tengah pesta euforia, mabuk-mabukan, di tengah pesta dunia. Enggak mungkin kamu ketemu Allah, itu kalimatnya. Langsung dapat hidayah hari itu Ibrahim bin Adham. Ya, bisa kita pahami, Pak? Kalau masih ada gemuruh dunia di dalam hati kita, hebatnya dunia dalam hati kita lebih hebat dari hebatnya Allah, lebih hebatnya akhirat, lebih hebatnya surga, lebih hebatnya pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih hebatnya pahala 2 rakaat di tengah malam manusia tidur, kita tahajud, lebih hebatnya puasa Senin Kemis, lebih hebatnya hadir di majelis taklim cuma 1 jam, mendengarkan kalimat-kalimat tausiah agama, maka ya tidak akan pernah kita berjumpa dengan Allah kalau ada yang jauh lebih hebat dari itu. Makanya Ibrahim bin Adham langsung sadar diri, kalau gitu nggak bener nih udah di urusan ini. Sepanjang hidup saya nggak bener, saya dibohongin sama setan, sama iblis. Saya udah merasa hebat hari ini sebagai raja, diraja. Kekuatan pasukan saya dan kekuatan harta saya melimpah ruah. Dipuji-puji nama saya taruh jagat nama saya, kata Ibrahim bin Adham. Ini tidak benar ini. Makanya detik itu, saat itu dia keluar dari istana, dia ganti baju kebesarannya dengan baju gembel, Pak. Baju kehinaan, Pak. Dia keluar dari istana, dia pergi jauh ke tengah hutan, lalu dia menyendiri beribadah sampai wafatnya. Dia mencari makan saja dengan cara mencari kayu, menjadi tukang, menjadi kuli, menjadi buruh. Selama bahkan 40 hari dia tidak makan karena tidak ketemu dengan uang untuk membeli makan. Cukup makan dengan daun-daun yang dia dapat dalam 1 hari. Tapi dia ridho, dia ikhlas, ini jalanku.
jalan yang ditempuh, kutempuh berdasarkan ridhonya Allah sebagai kekasihku, kata beliau. Subhanallah, amin. Kalau Ibrahim bin Adham saya meninggalkan istananya untuk jalan jahadah, jalan tasawuf, jalan ma'rifat, Pak, untuk menemukan sejatinya dengan Allah, menjadi hamba Allah, mengejar akhirat, tinggalkan dunia. Lah kita raja bukan, jangan lagi raja, RT juga enggak. Tapi kok kelakuan melebihi Ibrahim bin Adham kita. Ibrahim masih sholat, masih ahli sedekah, ya, ahli ibadah, tapi masih gemuruh dunia masih ada di hatinya, pesta masih tiap hari, kehebatan dunia masih ada di otaknya sama di hatinya, kecil Allah di hatinya, Pak. Maka dia langsung tunduk, dia sujud, dia bertobat, datang hidayah. Kedua, seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Fudail bin Iyad. Bapak tahu siapa beliau? Beliau adalah seorang rampok paling ditakuti di Khurasan. Fudail bin Iyad ini adalah rajanya rampok. Siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad? Orang kalau lewat 10 kilo saja mulai dari masuk jalan itu menuju jalan ketinggal kampungnya Mudajjal, orang sudah takut, gemetar, saking sadisnya nih rampok bernama Fudail bin Iyad. Top namanya, Pak. Sampai suatu saat, ya, Fudail bin Iyad itu berjumpa dengan kafilah yang sedang berjalan. Pada saat itu kafilah bilang, hati-hati, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan rampok yang bernama Fudail bin Iyad. Padahal Fudail bin Iyad sudah berada di samping mereka, Pak. Apa kata Fudail bin Iyad? Kalau begitu saya ini menjadi manusia brengsek. Kenapa? Ditakuti karena kejahatan saya. Maka detik itu pula dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang hidayah dengan tiba-tiba. Dia tinggalkan dunia hitamnya. Ya, dia masuki dunia baru, dunia taubat. Sampai akhir hayatnya beliau pindah ke Kufah, ya, di Irak, kemudian tinggal di Madinah sampai wafatnya, ya, wafat bersama Nabi, ya, menghadiri berapa kali ikut perang Fudail bin Iyad. Bapak saudara rahimakumullah, kita bisa lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seseorang yang mereka yang beriman kepada Allah, dialah mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bergetar karena merasa begitu dahsyatnya kalimat Allah masuk ke dalam hatinya. Ketika hati itu suci, masuk kalimat yang suci. Ketika hati itu mulia, masuk zat yang maha mulia, maka bergetar hatinya. Karena hatinya suci, hatinya bersih. Tapi ketika hati kita kotor, yang ada cuma dunia yang kita pikirin, hebatnya dunia, sibuknya dengan dunia, kehebatan dunia, maka tidak akan pernah merasakan apa-apa ketika Allah disebutkan di hadapan kita. Cuek saja, adzan kumandangkan di setiap saat, setiap waktu, tidak akan pernah mengaruhi dalam hidup kita. Nggak bergerak apa-apa, nggak menghantarkan kakinya menuju masjid, nggak buru-buru tinggalkan dunia, buru-buru menghadapi masjid. Tidak, kenapa? Karena ada yang jauh lebih hebat dari panggilan Allah, kalimat Allah, yaitu dunia. Begitu, Pak. Saya bilang tadi, kalau Ibrahim bin Adham itu seorang raja. Dia tinggalkan kerajaannya, kekayaannya demi menggapai ridho Allah, mencapai ma'rifatullah. Ya, sampai akhir hayatnya hidup dalam kemiskinan. Ini akhlaknya para aulia yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zaratul imana wala rabbihim tawakkalun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, ketika Quran dibaca oleh qori, dalam kondisi apapun kita, di tengah jalan, berkendara, ya, sedang duduk,
sedang tidak melakukan apa-apa, terdengar suara dikumandangkan ayat-ayat Allah, maka zadathum imana, semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah imannya. Betapa dahsyatnya kalimat Allah ketika ayat itu sampai kepada hati manusia yang beriman. Tapi kenapa hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa banyak ayat yang masuk, yang kita dengar ke telinga kita, tapi tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak ada suara-suara yang indah tersebut, suara-suara mukjizat Allah tersebut yang disuarakan oleh orang Qori, didengarkan oleh telinga kita, di hati kita, tidak memberikan efek apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak berusaha memahami ayat tersebut, bahkan tidak berdampak hidayah ayat tersebut kepada kita. Maaf. Ya, kata seorang sufi Imam Ghazali, kata beliau apa? Berarti kita masih dalam keadaan berdosa. Kalau 2 malam saja, 1 malam 2 rakaat kita tidak mampu bangun. Kalau di siang hari tidak mampu kita melaksanakan sholat sunnah, pertanda masih betapa hebatnya dunia di hati kita. Semakin jauh kita dari Allah. Walau kita ahli sholat, walau kita tukang ngaji, tapi kalau nggak berdampak apa-apa setiap kalimat Allah yang masuk ke hati kita, hati-hati pertanyakan itu. Kemudian di surat At-Taubah ayat 112 ada 9 sifat orang-orang yang berakhlak yang dicirikan Allah, disebutkan Allah dalam ayat ini 112. At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ada 9 sifat. Yang pertama, at-taibun, ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, yang sudah mendapatkan hidayah, sudah menapaki jalan zuhud, sudah menapaki jalan ma'rifat, sudah sampai kepada jalan suluk, maka cirinya yang pertama, ahli taubat. Tidak akan pernah tidak keluar dari kata-kata kalimatnya, kalimat astaghfirullahaladzim, istighfar setiap saat. Dalam keadaan dia tidak berdosa, dia tetap istighfar. Karena dia menyaksikan begitu banyak dosa di hadapannya, maka bisa terlibat dia dalam dosa, maka kalimat istighfar yang keluar, astaghfirullahaladzim. Melihat maksiat, astaghfirullahaladzim. Enggak ada kalimat yang tidak hebat yang keluar dari lisan seorang yang sudah taubat, orang yang hatinya bagus, hatinya bersih, orang-orang yang sudah sampai pada derajat zuhud. Kecuali cuma Allah yang maha besar. Makanya ketika terlibat matanya kotor, maka astagfirullahaladzim. Terlibat telinganya dengan kalimat yang kotor, suara-suara yang kotor, maka astagfirullahaladzim. Ketika tangannya terlibat perbuatan yang kotor, maka astagfirullahaladzim. Seluruh aspek organ tubuh ini berpotensi melakukan dosa, maka penutupnya astagfirullahaladzim. Ya, lihat yang pertama, at-taibun. At-taibun itu ciri-cirinya. Gemar istighfar, minta ampun, minta maaf, memperbaiki diri kita. Al-abiduna, orang-orang yang ahli ibadah. Siapa ahli ibadah? Orang yang senantiasa memperbaiki diri. Hari ini saya bisa sholat subuh, cuma bisa sholat subuh 2 rakaat, tapi qobliyahnya belum. Besok datang lebih awal qobliyah. Qobliyahnya sudah, tapi sholat sunat tahiyatul masjidnya belum. Tambah tahiyatul masjid, datangnya lebih malam dikit. Masih juga belum keburu, nambah lagi dikit, tambah sholat sunat wuduknya. Wow, subhanallah akbar. Itu ciri-ciri al-abidun. Hari ini saya biasa sedekah dengan 10.000. Kecil, ada teman saya 50. Malu saya, malu sama Allah, duit saya masih banyak. Deposit saya masih ada, tabungan saya masih ada, saldo saya masih full. Malu saya 10.000, kasih 50. Ternyata ada yang 100, malu saya ngasih 100, Pak. Itu al-abidun. Subhanallah, indah Pak hidup ini, Pak. Nggak ada yang kagak indah. Kalau kebaikan itu berawal dari niat hati kita,
melihat kebaikan dari kebaikan perbuatan orang lain. Bukan dari sisi negatifnya Pak yang kita lihat. Si Fulan juga nggak ngaji nih pagi ini, gue masih mau ngaji. Besok kalau perlu gue perle dulu. Ya jangan begitu. Ya kalau soal urusannya nggak baik. Ya. Yang kedua, al-abidun. Yang ketiga, al-hamidun. Senantiasa lisannya basah. Setiap satu titik nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalimat alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, tangan saya masih sehat, kaki saya masih jalan, lisan saya masih bicara, mata masih melihat, telinga masih mendengar. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Ya nikmat Pak. Alhamidun, itu ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, as-saihun, orang-orang yang al-masikun, orang-orang yang menahan diri. Kalau di tafsirnya saya baca as-saimun, orang-orang yang suka melaksanakan puasa. Dalam hakikat pengertian puasa berarti menahan. Ya, tidak mengumbar nafsu. Potensi makan bisa, tapi bagaimana makan ini saya bagi juga sama orang lain. Puasa saya as-saihun. Subhanallah akbar. Indahnya berbagi. Ya. Kemudian ar-raqiun, orang-orang yang ahli ruku. Ruku berarti sholat. Nggak mungkin orang tiba-tiba ruku doang kagak sujudnya, nggak ada Pak. Ya berarti orang-orang yang ahli sholat. Ya. Kemudian ar-raqiun wa as-sajidun, orang yang sujud, al-amiruna bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, orang-orang yang ikut partisipasi dalam kehidupan sosial, peduli dengan orang lain, peduli respect dan kehidupan saudara kita, peduli dengan lingkungan, peduli dengan keadaan sekitar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi orang-orang ahli ibadah bukan berarti orang yang tidak peduli sama lingkungan Pak, dengan keadaan lingkungan, keadaan tetangga kita, keadaan saudara kita. Orang-orang yang punya respect, punya empati kepada orang lain itu ciri-ciri orang yang berakhlak. Nggak boleh tetangganya susah, tetangganya dengar ceritanya nggak punya duit, maka buru-buru bagi. Orang-orang yang dalam keadaan susah, buru-buru dia datangi, ditanya masalahnya apa. Ternyata masalah kagak punya beas hari ini, kasih, dibeliin beas. Begitu Pak. Jadi subhanallahu akbar. Nggak ada yang tidak terdeteksi oleh orang-orang yang berakhlak. Makanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala, bumi ini adalah milik orang-orang yang berakhlak. Banyak orang ahli ibadah tapi tidak berakhlak. Asyik ibadahnya sendiri. 60 tahun keluar dari rumahnya, dia tinggalkan hiruk pikuk dunia, ibadah 60 tahun di hutan. Tapi tidak menjadi masuk surga. Kenapa? Karena kesombongan amal ibadahnya, karena tidak peduli kepada orang lain. Subhanallah. Bisa kita lihat selanjutnya. Wal hafizuna li hududillah, senantiasa dia bisa menjaga hukum Allah. Ketika Allah bilang halal maka dia jaga hukum halal. Ketika haram maka dia jauhkan. Ya. Laksanakan yang enak, tinggalkan yang tidak enak. Yang tidak enak juga tetap ditinggalkan. Jangan yang enaknya doang kita kerjain, Pak. Hukum Quran itu banyak yang enggak enaknya, Pak. Kebanyakan kita ini cuma yang enak-enak doang yang dikerjain, Pak. Yang enggak enaknya, riba halal enggak? Riba haram. Tapi banyak yang masih riba enggak? Masih banyak yang makan riba enggak? Lah katanya haram. Coba masih makan. Bukan hanya riba, aspal dimakan. Ya, oral. Ya coba sikat terus. Halal haram sikat terus. Ini bagaimana saya bilang tadi, sifat-sifat mukmin, sifat-sifat orang berakhlak. Wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum Allah. Ya, Bapak rahimakumullah. Jadi ada hal yang paling penting di dalam kajian ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW min hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Anas bin Malik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, begitu kata Rasulullah, la yu'minu 'abdun, belum dianggap beriman seseorang itu,
Ya, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mampu mengutamakan saudaranya, ya, dia beri prioritas dalam hidupnya kepentingan saudaranya, mencintai saudaranya, ya, ma yuhibbu li nafsi, setara, sama, bahkan melebihi terhadap cinta kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Saya mau tanya, indah berbagi apa tidak, Pak? Subhanallah. Itu ciri-ciri orang-orang mukmin, ciri-ciri orang yang berakhlak. Kemudian di ayat yang lain, di hadis yang lain, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang dianggap beriman kepada Allah, maka muliakan tetamunya. Falyukrim dhaifah, tamu. Ya, kalau kita bertamu ke rumah teman, saudara, tetangga, rekan kita, ciri beriman dan berakhlak gampang. Lihat dari raut wajahnya, Pak. Raut mukanya. Ya. Kita datang ke rumahnya dalam keadaan dia punya duit. Ya, ketika kita datang tiba-tiba dari jauh udah ngumpet. Lah kenapa ngumpet? Takut. Takut apa? Pinjam duit. Ya. Kok tamu mau datang kok kita ngumpet? Takut sesuatu yang nggak baik. Justru tamu datang ke rumah kita itu membawa rezeki. Rezeki apa? Rezeki panjang umur, rezeki sehat, tambah rezeki, betul? Dihindari dari bala, musibah, bencana. Biar jadi hari ini kita sedang musibah, tamu datang ke rumah kita, doain kita, masya Allah, ngasih sedekah dengan satu gelas air putih, sedekah, nyelamatin kita musibah hari itu. Karena Rasul ditanya ke suatu saat, ya Rasulullah, apa hikmah ketika kita bertamu kepada saudara kita? Kata Rasul, kamu pengen tahu? Itu lihat, saya jalan nanti, kamu lihat, kata Rasulullah. Rasul keluar dari rumah orang tersebut, tiba-tiba orang ini ngelihat di belakang Rasulullah itu ada ular, ada kalajengking. Kamu tahu apa itu kalajengking? Apa itu ular? Itu musibah yang hari ini akan menjumpai kamu. Tapi karena aku bertamu ke rumah engkau, aku bawa musibahmu dalam perjalananku. Subhanallah. Amin. Makanya sering-sering buka rumah kita biar orang pada datang. Bisa begitu? Bisa nggak begitu, Pak? Lebaran doang tanggal 1. Ya, lebaran mau dibuka dah. Bebas dah. Tuh kue juga di rumah banyak banget. Kenapa? Ya di rumah kita juga banyak, rumah dia banyak, makan boro-boro gitu makan. Ya, makanya lebaran mah hari di mana adanya silaturahmi. Allah buka rahmat, Allah turun ke bumi karena rahmat Allah ngobrol di hari itu. Bapak rahimakumullah, barangkali demikian, sudah jam 6. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya sekilas tentang bagaimana perilaku kita berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah di beberapa surat yang diceritakan secara detail, dan tidak perlu saya buka tafsir panjang-panjang. Berdasarkan apa yang kita pahami dari uraian-uraian tadi, mudah-mudahan sudah ada dalam perilaku kita keseharian. Kita orang-orang yang sedang berusaha menuju murid, menjadi orang-orang yang ahli tasawuf, ahli zuhud dan ma'rifat. Insya Allah mudah-mudahan zuhudnya kita, tasawufnya kita, berdasarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, maka itulah sejatinya Allah akan derajat kita angkat dari itu setinggi-tinggi derajat. Makanya saya bilang tadi, jangan pernah berhenti mengaji, jangan pernah berhenti belajar ilmu. Kalau pengen kita jadi orang yang tingkat derajatnya tinggi, surganya di derajat yang tinggi, berjumpa dengan para nabi nanti di yaumil qiyamah, masuk surga dengan syafaatnya nabi, masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka jahanam, maka banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Amin. Insya Allah itu salah satu asbab kita dimuliakan Allah, Allah selamatkan kita, dan pasti kita akan masuk ke surganya. Amin. Demikian, terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya untuk satu orang alis barangkali. Silakan Pak, ada yang bertanya. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa majelis, awali dengan saya kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Min syarri ma sana'tu. Abu'u Abu'u laka bi ni'matika alayya. bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Fa innahu Fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. illa anta. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Dengan berakhirnya membaca pula untuk sementara pengajian kita. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Alfitro warahmatullahi ya? wabarakatuh. Alfitro. Jadi Alfitro.